Sobat WK, balik lagi di Warta Kota Podcast bareng Keket Bahagia. Hari ini Keket lagi ada di rest area kilometer 19. Sambil nunggu Yance yang masih dalam perjalanan, gimana kalau kita sapa dulu pihak manajemen dari rest area kilometer 19. Yuks, tetap ikutin Keket. Yuks. Halo Mbak. Ini Mbak. Halo Mbak Keket, Iya, sore. Sore Mbak, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik-baik aja. Oke. Mbak Keket gimana? Baik Sehat, juga ya? Mbak. Sehat, Alhamdulillah, semangat. yang penting kita sekarang sehat ya Mbak. Betul. Nah, Sobat WK, bersama Keket saat ini sudah ada Mbak Desi. Iya, Mbak Desi betul. itu dari manajemen pengelola rest area kilometer 19. Betul. Nah, Mbak Desi, boleh tahu nggak rest area ini tuh berdiri dari tahun berapa sih? Rest area ini kurang lebih itu berdiri dari tahun 2005 Mbak. 2005. Berarti kan sekitar udah 15 15 tahun tahun. ya. 15 tahun kalau anak sekolah tuh udah SMP kelas iya. 3 ya Mbak Kelas ya. 3, mau ujian ya Mbak ya. Nah, terus Gimana, Mbak? kalau Keket tadi sempat lihat keliling ya Mbak ya. Rest area ini ikonik sekali ya Mbak ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya nih Mbak, kita mau ngobrol-ngobrol lebih jauh, kan kita sekarang lagi di masa new normal nih. Betul. Sambil nunggu Yance yang mau datang. Ya udah mendingan kita ngobrol di atas aja gimana Mbak, biar lebih santai. Siap. Nanti pokoknya saya jelasin semuanya di atas. Oke deh, baiklah. Sobat WK, tetap ikuti kita berdua. Nanti ada Yance. Oke? Oke. Mau ngantri Jakarta, kudu baca tuh Warta Kota. Waduh, lagi udah mulai ngobrol ya. Halo Mas Yance. Halo, aduh, Mbak. Iya. Kat, sorry banget nih Kat, gue telat. Apa namanya tadi? Ya sedikit ada hambatan sebenarnya, jadi gue sorry banget nih. Tadi gue jadi apa? Gak tepat waktu gitu ya. Minta maaf nih. Kayak capek banget gitu ya. Ya lu masih habis kejar-kejaran lah, kejar-kejar waktu, ngejar-ngejar dirimu. Kita harus ngobrol sama. Iya nih, makanya gue nggak mungkin nggak datang kan hari ini sesi yang paling penting nih. Paling penting gue udah lama yang gue tunggu banget nih, karena gue selalu ngeliat setiap gue ke arah Bandung, setiap ke arah yang lewat Lihat gitu ya. ngeliat bangunannya tuh kayak lucu, dan gue pengen tahu dari dulu sebenarnya. Nah, Tapi boleh lah ini dulu ya, kita pasang ini dulu ya. Podcast kita. Nah, aduh. Gini ya, kayak Cerai. Nah, yang kita tunggu-tunggu sudah muncul. Iya, dari tadi kita Iya, nunggu ya. tadi sini. Saya sempet gini. Wah, Yance berkeringat gitu. Sekarang sudah muncul. waduh. Menempuh perjalanan jauh. Sibuk. Biasanya kan kamu suka nyapa kan di depan Iya. kan Sobat WK. Iya, yang Aku sebelum loh. nyapa dulu dong, nyapa dulu Iya, kan. silakan. Halo Sobat WK. Wah, sorry ya. Rada telat. Tapi kan karena ini memang hari yang aku tunggu-tunggu. Ini udah lama loh. Aku bener-bener udah lama banget pengen mewawancarai pengelola dari rest area ini. Karena ya gini ya. Rest area yang ikonik. Tadi Ikonik. saya udah sempet Oh, gitu? bilang ke Mbak Desi. Mbak, ini ikonik banget. Yuk kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu kan. Siap, berarti Yance Sukacita hari ini datang dan sama Keket Kayak Bahagia ya. tadi, Biasa. iya, apalagi itu kan masuk new normal kan. New normal Iya. ya. Nah, Kita tapi pengen- aku tadi belum kenalan. Mungkin kamu udah kenalan ya. Aku Sudah. kenalan sama Mbak siapa nih Mbak? Mbak Desi Mas. Wow, Mbak Desi. Wah, Mbak Desi, mohon maaf dan terima kasih sekali karena kita berdua ya. Kita berdua Iya, sudah bisa mendapatkan kesempatan. Untuk ngobrol-ngobrol di masa new normal ini. Oke. Wow. Sama-sama kita juga terima kasih juga nih kedatangan tamu istimewa. Kenapa rest area 19 kami pilih? Karena kan memang di belakang kemarin Sobat WK situasinya kan justru memprihatinkan ya Mbak ya. Tuh. Kita pergi kemana-mana susah, kita ngapa-ngapain susah, bahkan ya mau pergi dari taruhlah Jakarta ke Bandung aja itu kayaknya benar-benar dibatasi. Nah, Mikir dulu gitu ya mau perjalanan. betul, mikir-mikir dulu. Yang biasanya kita dari Bandung kan bisa mampir dulu ke rest area di 19, mungkin ya sempat tertunda perjalanan itu.
hari ini Mbak Desi kami pengen datang, pengen ngobrol nih. Di samping dengan bangunan yang ikonik itu, miring-miring merah itu, kita juga pengen tahu nih tentang ya strategi baru dari rest area KM19 ini di masa new normal ini sih sebenarnya seperti itu. Nah, kita mulai aja ya sesi ini. Kan sudah hampir Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Praktis hampir 5 bulan lebih lah ya. Hampir 5 bulan ya. Kemarin gimana sih rasanya sebenarnya? Itu Aduh, kalau kemarin itu yang kita kalau nggak salah itu pertengahan Maret ya. Iya, Pertengahan betul, Maret Mbak. pandemik ini sudah berlangsung. Lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk PSBB. Iya. Nah, itulah yang buat kami tuh aduh luar biasa, Mas tahu sendiri kan. Semua outlet kami juga tidak boleh makan di tempat, masih Iya, takeaway. iya. Gitu, pengunjung juga mungkin mereka worry juga untuk keluar kan, karena kan beritanya yang luar biasa banget kan. Betul, Jadi betul. mungkin orang juga menunda perjalanan, menunda berpergian gitu. Dan tapi semenjak new normal ini agak lebih baik gitu, walaupun Iya. kita tetap menjalani protokol dari pemerintah juga. Setiap tenan kan Mas tadi lihat sendiri Mbak, Iya, kalau betul, misalnya betul, lihat di betul, bawah betul, kan betul. semua juga hand sanitizer, terus social distancing juga kita terapkan, Iya. sama setiap seminggu 2 kali kita juga mengadakan desinfektan untuk seluruh area di berkala sini. dan rutin ya. Betul, karena kita menginginkan pengunjung yang kesini tuh merasa nyaman gitu Iya, kan, iya, iya, merasa iya. nyaman. Terus juga di pintu masuk kita, terutama karyawan kita semua, juga kita menggunakan bilik Disinfektan ya? disinfektan minimal Chamber kan, yang itu betul ya? chamber, terus cek suhu, Cek suhu, termogan, cuci cuci tangan, tangan. gitu. Minimal karyawan kami semua di sini termasuk karyawan outlet juga mereka dalam keadaan sehat Ya, gitu. Kalau kemarin selama pandemi itu sempat tutup nggak sih Mbak rest area? Kalau kita tidak sempat tutup sih, tidak sempat, karena kan memang mungkin di sini jalur perekonomian juga ya, jalur Betul. Pantura. Dan mungkin juga objek vital ya, salah satu Iya objek vital. betul, karena kan untuk terutama yang pengiriman logistik mungkin kan, kita sih tidak sempat tutup Mbak, cuman memang semua dibatasi. Parkiran juga kan kita masih dibatasi sampai sekarang, kita juga parkiran hanya boleh 50%. Oke. Gitu kan, semua dibatasi pada saat itu, dan itu pengunjung nggak ada yang makan di sini Mbak. Oh, tapi untuk tenan outlet yang ada di sini, outlet restoran seperti itu masih buka? Masih buka mereka, tapi hanya melayani take away, pemesanan melalui Gojek online ya. Iya. Terus untuk jam operasionalnya berubah nggak sih Mbak kemarin selama masa pandemi? Kalau untuk SPBU kita tetap sih 24 jam. Tapi kalau misalnya untuk minimarket juga kita tetap 24 jam, hanya outlet yang makan makanan ya, itu kemarin itu hanya dibatasi karena hanya boleh sampai jam 8 malam. Biasanya Iya. kita datang ke rest area jam berapapun, Ada gitu ya. lagi jalan Jakarta, mungkin yang Ngantuk lagi gitu kan? pekerjaan ke Bandung atau di daerah Karawang gitu kan. Betul. Wah, mampir sebentar untuk sekedar istirahat, Habis itu makan, tapi ternyata udah malam dikit ya. Iya, dengan karena- keadaan seperti ini ya. Iya, walau bagaimanapun kan kita harus mengikuti peraturan yang Iya, ada. betul, gitu kan. betul. Dan ya itu, jadi outlet kita tuh tutup jam 8 malam. Ada juga yang jam 6 sore juga sudah tutup, ada. Nah, kembali nih ke strategi di masa new normal ya. Seberapa getolnya pihak manajemen ini mensosialisasikan kepada para pengunjung? Misalnya ada yang lupa pakai masker, dilakukan nggak hal-hal seperti itu? Kita melakukan itu gitu kan. Jadi
apabila ada yang kita juga pasang itu tuh Mas tempelan-tempelan di depan. Oh iya, sosialisasi obat-obatan. signage gitu ya. Physical distancing, terus wajib kawasan wajib menggunakan masker. Iya. Terus kita di setiap sudut juga kita menyediakan hand sanitizer. Wah. Di keluar ATM ada, gitu kan. Di toilet juga ada. Terus di SPBU setiap pulau kita juga menyediakan juga hand sanitizer supaya pengunjung ya nyaman juga lah gitu loh Mas. Kalau dari segi angka ya, berarti kalau boleh nih kita tanya-tanya dari segi angka, Mbak Desi udah ada mengalami geliat atau dari masa kemarin lah ya, itu berapa persen sih penurunannya? Waduh, kalau untuk masalah penurunan Ya kita nanti lah ya. lemes lah ya. Lemes ya. Itu sampai bisa kita tuh memang penurunan itu sampai dengan 80% memang. Serius? Serius. Wow. Gitu kan. Mungkin ya itu tadi yang saya bilang, mungkin pengunjung atau masyarakat masih worry gitu kan, masih khawatir gitu kan, apalagi kita di tempat public area ya. Cuman ya itu tadi, makanya kita mau sampaikan kepada pengunjung, rest area ini aman loh gitu loh, insya Allah mudah-mudahan ya. Cuman kan memang itu semua kan ya kita harus menjaga diri masing-masing juga ya Mas ya. Betul. Dengan Ya Dengan protokol kesehatan. Jadi preventif juga dari diri masing-masing ya Mbak ya. Iya. Walaupun Ya, karena sudah ada- sedikit catatan ya, kenapa aku tanya angka penjualan segala macam. Tahun 2017 kalau nggak salah ya, flashback ya. flashback ke belakang, rest area kilometer 19 menjadi SPBU dengan angka penjualan terbanyak ya se Asia Tenggara kalau tidak salah ya, di rekor muri itu. Iya, betul. Nah itu makanya kan wah, sungguh prestasi atau sungguh hari-hari yang mencerahkan pada saat itu ya. Pada saat itu ya Mas. Waduh itu guys, smile-nya tuh luar biasa tadi ya. Mau nggak mau memang dinamika semuanya terjadi ya, banyak perubahan ya jadinya ya. Betul. Wow. Ya memang gitu semua kan pembangunan juga kan kita juga berubah gitu ya. Iya. Ada layak. Sekarang ada elevated yang dari kilometer 0 ya kalau nggak salah, kilometer 6 sorry. Iya. Sampai kilometer 48 itu udah ada elevated. Iya, Jadi iya, kan iya, orang iya. yang mau ke Bandung kalau misalnya nggak ada keperluan, yang lebih baik mereka lewat atas. Betul, gitu kan. betul, Yang ya. tadinya semua pasti Melewati lewat sini, iya. gitu sih. Lewat bawah lah istilahnya ya, Betul. sekarang udah bisa ada pilihan untuk lewat atas ya. Betul. Pasti murah. Tapi dari penurunan 80%. Tapi setelah masuk masa new normal ini sudah ada sedikit pertemuan belum sih Mbak? Sudah lebih baik. Ya. Iya, sudah lebih baik. Itu optimisannya ada di kelihatan ya, Mbak Jenny. Iya, makanya kita harus tetap optimis sih dalam Betul, menghadapi betul. semua ini kan. Sudah lebih baik sih dibandingin PSBB Mbak. Iya. Gitu. Tapi memang belum maksimal. Mungkin oke, kan oke. sekarang daya beli masyarakat juga menurun ya Mas ya. Daya beli, ya lalu mungkin kebutuhan masyarakat juga mereka menjaga gitu kan, Iya. menekan kos, Betul, iya. whatever. Iya sih, tapi memang dalam keadaan yang tidak menentu seperti sekarang ini ya, mau nggak mau orang juga berpikir ulang untuk berpergian, untuk melakukan perjalanan. perjalanan yang cukup Iya, jauh ya betul. seperti itu. Nah, Mbak, di masa new normal ini kan tadi kalau masa kemarin PSBB kan jam operasional tenan-tenan kan berbeda ya Mbak, tutup lebih cepat ya. Kalau di masa new normal ini sudah berubah kembali ke awal atau Belum sih, kembali ke awal belum kan kalau di sini beberapa tenan itu memang tadinya kan 24 jam Mbak. Iya. Semua kan 24 jam ya, Starbucks, KFC dan lain-lain hampir semua 24 jam. Cuman sekarang kan memang mungkin tenan-tenan kita juga mempertimbangkan jam operasional juga. Itu sebagian masih ada yang tutup jam 6 dan sebagian besar sih mereka sekarang tutup jam 10. Tapi untuk jangan khawatir juga bagi pengunjung yang mau datang ke sini, untuk makanan tradisional UMKM kita kantin masih 24 jam. Oh iya. Ini Rest area informasi Camp 19 memang beberapa kali sangat mendukung ya UMKM ini ya, Iya. difasilitasi ya untuk membuka
buka usaha di sini ya. Betul, kita banyak memiliki sekitar 29 outlet UMKM. Wow. Gitu kan. Ada yang untuk supir-supir truk, Iya, ada iya. yang untuk juga pengunjung yang umum juga. Gitu, biar Total jumlah tenan tuh di sini sekarang ada berapa ya? kalau Mbak Desi. tenan itu sekitar 24 tenan. 24 tenan. Itu termasuk yang Kalau UMKM-nya yang tadi yang 29. 24 tambah 29, Iya, berapa? berapa itu? 53, 53, ya. 53 tenan. Oh, udah sampai bingung mau pilih Iya. yang mana ya. Gitu. Benar. Tapi tadi informasi penting juga sih. Jadi buat sobat WK yang sudah mulai melakukan perjalanan Iya, kan iya, melewati rest area kilometer 19 kan, silakan gitu kan, ketika di atas jam 10 beristirahat di sini masih ada pilihan untuk di tenan-tenan UMKM ya Bu. Iya. Iya. SPBU kita juga tetap 24 jam, sama minimarket kita juga tetap 24 jam. Pertanyaan yang aku bener-bener pengen tanyain. Kok miring sih kanopinya? Nah, itu kanopi. Kita berbicara kanopi yang dimiliki oleh rest area kilometer 19. Iya. Ini arsitekturnya bener-bener unik sekali dan bangunannya apa ya? Tidak mungkin- ditemukan di rest area yang lain. Iya, betul. Itu bagaimana ceritanya kok Makanya bisa tadi akhirnya kan bilang seperti ikon gitu Iya, kan. aduh. Ya memang informasi aja nih Mas, Iya. Mas sama Mbak itu betul, juga betul. salah satu kita dapat penghargaan dari Muri juga untuk kanopi terunik. Gitu. Jadi dua loh Kanopi ya. Dua terunik. ini. Mungkin pada awalnya kita memang mau membuat rest area ini beda Mbak, Mas, dari yang lain. Gitu kan, dengan membuat kanopi seperti itu, gitu kan. Memang standarnya kan nggak boleh. Iya, iya, ya. iya, iya. Cuma pada saat itu alhamdulillah kita mengajukan desain seperti itu dan disetujui oleh pihak terkait. Gitu. Sungguh luar biasa ya. Iya. Dengan semua operator, ibaratnya operator SPBU, SPBU yang ini ada. salah satu yang Punya ciri khas gitu. bahkan nggak pernah ditemui di tempat manapun karena mungkin pertimbangan keamanan kali dari segi yang tidak ibaratnya kan miring-miring seperti itu ya. Wah. Insya Allah sampai sekarang aman Mas. Wah, ini seru nih kalau kapan-kapan kita bikin apa ya, kompetisi memoto nih, foto tempat segala macam. Oh, rencananya ini ya, mau dengan, begitu ya? dengan latar belakang gitu kan. Iya, rencananya mau memang kita mau mengadakan karena kepotong Pandemi. pandemik ini Oh. tadinya memang kita mau bikin suatu kontes dengan background kanopi kita, rencananya seperti Gitu. itu. Nah, biasanya informasi-informasi itu bisa apa ya, sobat WK atau Sobat para WK. apa ya, sobat jalan lah kayak gitu ya. Dapat itu di sosial medianya Iya, ada ya? kita mempunyai Instagram Rest Area KM 19 dan Facebook juga ada, kita YouTube juga ada. Udah di follow belum Mas? Kayaknya sih saya boleh deh, harusnya saya follow deh Pemirsa biar, juga biar yang- kita siapa tuh dapat info-info terbaru. Iya, dan pemirsa juga Iya, iya. silakan follow karena di situ juga ada promo-promo dari tenan-tenan kami juga. Oke, oke, Promo. oke. Ini langsung ting Nah, gitu. bisa kalau Biasa promo-promo ibu-ibu tuh ya. biasanya yang kaum yang Kaum hawa itu kalau denger promo tuh ting gitu. wah, Tapi tetap aja yang bayar kami Iya. aja. Ya, ada promo-promo apa nih Mbak yang bisa diinfokan ke sobat BK yang nanti akan lewat nih, akan lewat ke rest area. Promo-promo itu hampir semua tenan-tenan kita sekarang punya promo nih Mbak. Starbucks ada promo. Waduh. Wow. KFC juga, Burger King juga, banyak ya? Papa Bento juga. Makanya bisa dilihat di Iya. Instagram kita kalau misalnya itu. Dan sekarang juga Shopee juga hampir semua outlet nih promo 30-60%. berlaku juga di sini ya. Iya. Scan ya Mbak, pakai scan ya. Iya. Waduh, berarti asing karena memang pengalaman contactless ya sekarang Iya, ya. semua Iya, harus betul. contactless activity ya bahasanya. Bahasa kekinian nih, bahasa kekinian. Jadi buat sobat WK yang pengen tahu promo-promo jangan lupa tadi ya, di follow Instagramnya Rest Area Kilometer 19, di follow Facebooknya, Iya. semua komplit ya. Sama YouTube-nya. YouTube-nya, waduh. Ya masih kalau apa namanya, dulu pernah dikasih tahu sih sama teman di rest area di sini juga. YouTube-nya itu kita macam-macam. Mereka kadang bikin
Dulu sebelum pandemi ya bikin acara musik apa segala macam tuh. Iya, Wah, aduh. bikin Banyak apa namanya aktivitas ya. kulineran kita. Kulineran ya, review makan. Review makanan yang ada di kita. Enak ada di sini. Betul. Wah, mantap, Gimana? mantap, Jadi mantap. sekarang mumpung banyak promo nih di outlet gitu bagi sobat WK yang ada rencana ya buat ke Bandung. Oh iya, atau melewati jalanan sini. melewati rest area kilometer 19, silakan mampir ke kilometer. Ngomong-ngomong kayak ngomongin Bandung terus ya, ada ini ya. Ada apa sih di Bandung? Ada apa sih di Bandung? Bukan, itu daerah Jawa Barat. Mbak Desi, langsung serius. Iya. Enggak. Jadi gini, memang apa namanya? Mudah-mudahan semua ini ya kita memang tidak pernah tahu ya ini kapan berakhir. Benar, tapi kita Pandemi berdoa COVID-19 ya, ini, semoga. tapi kita berdoa selalu optimis. Nah, musim Natal dan tahun baru kan mungkin sebentar lagi ya. Kita berbicara bulan Agustus atau akhir tahun kan juga mungkin bisa jadi nggak kerasa. Ini Agustus, 4 bulan itu cepat ya. cepat, Mbak. 4 bulan ya. Mm-mm. Mungkin ada kemungkinan mudik tahun baru juga berjalan seperti halnya mudik kemarin Idul Adha ya. Iya. Nah, strategi-strategi apa yang sudah dipersiapkan dari apa namanya pihak Pihak rest rest area area kilometer 19? Ya kalau strategi sih kita selalu siap gitu ya. Kita selalu siap untuk kedatangan pengunjung gitu Oke, kan, iya. dengan keamanan, dengan kebersihan yang selalu kita jaga Iya. agar pengunjung selalu nyaman dan aman lah ke tempat kami. Tapi kalau misalnya untuk strategi, karena kan kita juga sekarang masih ini nih pemerintah ini kan terkadang masih berubah-berubah Betul, ya. betul. Melihat situasi Betul, ya, melihat betul, situasi. betul, melihat situasi dan kondisi, kita juga nggak tahu nih sampai kapan nih gitu kan pada ini berakhir kan. Betul, Ya betul, mudah-mudahan aja cepat berlalu ya. Amin, Mbak. amin. Betul, karena hidup tuh harus terus berjalan ya, Mbak ya. Betul. Ke depan bukan Iya. ke belakang ya. Dan ke depan itu masih banyak peluang gitu Betul, kan. Kita betul. harus optimis gitu, tapi dengan tetap rest area kilometer 19 menerapkan protokol kesehatan Betul. di lingkungan rest area kilometer 19. Wah, iya ya. Wah, ini bener nih makanya ya. Terjawab sudah bahwa apa namanya beberapa pertanyaan kita ya. Kalau aku sih justru memang mau tadi bertanya tentang kanopi gitu. Karena paling kentara gitu. Ternyata udah pernah dapat penghargaan dengan Betul. penjualan terbanyak, Iya. kanopi terunik. Kanopi juga. Mungkin habisnya ada penghargaan apa lagi nih? Iya, jadi kita tunggu ya. Kita tunggu gebrakan-gebrakan baru atau strategi baru untuk menghadapi dan menyambut para ibaratnya pengunjung pengunjung rest rest area ini. area gitu. Nah, Mbak Desi, mungkin ada pesan dari Mbak Desi dan manajemen rest area kilometer 19 kepada para sobat WK dan juga para teman-teman semuanya di saat-saat seperti ini. Mungkin apa nih yang mau disampaikan? Ya kami berharap sih pada ini sih cepat berlalu mas gitu kan. Tapi di samping itu kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan untuk para pengunjung agar pengunjung yang berkunjung ke rest area 19 merasa nyaman, merasa aman, dan kami juga berharap semua teman-teman tetap semangat ya, tetap harus optimis untuk menghadapi semua ini. Mantap, terima kasih. Pet, ada yang mau bertanya lagi mumpung ketemu nih. Sepertinya sudah terjawab semua rasa penasarannya. Maksudnya Pesanaran. Rasa pesanaran. saking antusiasnya. Oh iya. Ya memang sih ya di samping juga nanti mungkin ya kita lihat data ya kami ada lukisan gede banget ini koleksi ya luar biasa ya di tempat kita ini emang di samping rest area yang penuh dengan apa namanya penghargaan ini mungkin suatu waktu kalau ada yang mampir ke sini nggak tahu nih kayak galeri museum gitu. Galeri lukisan ini luar Tapi biasa nggak salah kalau dibilang ikonik ya. Ikonik, memang bener-bener. Iya. berjiwa seni sekali Banyak sesuatu yang tersimpan. Terima kasih sekali Mbak Desi. Waduh, kita diberikan kesempatan untuk ngobrol. Sungguh ini terima kasih belum bisa cabut ya. Jadi semua terjawab ya, semua pertanyaan-pertanyaan. Betul. Untuk itu kita akhiri ya sesi podcast kali ini. Kali ini Sobat BK, bisa kita tutup bisa. jangan lupa dengarkan edisi Warta Kota Podcast
kali ini di Spotify. Dan juga tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan yang paling penting tetap optimis. Tetap optimis seperti kata kondisi tadi ya. Oke, sampai jumpa lagi ya di sesi podcast berikutnya. Dadah. Warta kota yang punya pas. Boleh tuh.